Pintu kamar saya terbuka dengan tiba-tiba. Kakak saya, Budi, berdiri di ambang pintu dengan mata terbelalak melihat ponsel di tangan saya yang masih menampilkan otorian sahabatnya. Tatapan saya yang penuh kerinduan pasti sudah terlihat jelas, karena wajah Budi berubah menjadi campuran antara kebingungan dan kekhawatiran. "Andi, kamu lagi apa?" tanyanya dengan suara pelan tapi tegas. Hati saya seperti berhenti berdetak. Rahasia yang saya jaga selama 5 tahun, perasaan terlarang terhadap pria yang selalu datang ke rumah kami sebagai teman kakak, kini terancam terbongkar. Saya cepat mengunci layar ponsel, tapi kerusakan sudah terjadi. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya, Andi, seorang mahasiswa tahun akhir di Jakarta, selalu merasa berbeda. Keluarga kami adalah keluarga biasa di pinggiran Jakarta, ayah seorang guru, ibu-ibu rumah tangga yang taat beribadah. Budi, kakak saya yang sukses sebagai manajer di perusahaan swasta, adalah kebanggaan keluarga. Rian, sahabatnya sejak SMA, sering mampir untuk makan malam atau nonton bola bersama. Rian adalah pria tampan dengan senyum menawan, arsitek muda yang cerdas dan baik hati. Setiap kali dia datang, hati saya berdegup lebih kencang. Awalnya saya pikir itu hanya kekaguman, tapi lama-kelamaan saya sadar ini adalah cinta. Cinta yang di masyarakat Indonesia seperti kami, sulit diakui. Saya mencoba menyangkalnya, bahkan pernah mencoba pacaran dengan teman kuliah perempuan, tapi selalu gagal. Perasaan itu selalu kembali ketika Rian tertawa atau memandang saya dengan ramah. Besoknya, Rian datang lagi ke rumah. Saya berusaha menghindar, tapi Budi memanggil saya turun. "Andi, bantu Rian bawa barang dari mobil," kata Budi. Saat saya membantu, tangan kami bersentuhan sebentar. Saya merasa listrik menyambar. "Makasih ya, Dik," kata Rian dengan suara lembut. Saya hanya mengangguk, tak berani menatap matanya. Malam itu, saat makan malam, obrolan mengalir tentang pekerjaan Rian. Ibu bertanya kapan Rian menikah. Rian tertawa, "Belum ada yang cocok, Bu." Kata-kata itu membuat hati saya sakit. Apakah ada harapan? Atau saya hanya akan terus menyimpan ini sendirian? Setelah makan, saya kembali ke kamar, memandang cermin. "Kamu harus berhenti, Andi," bisik saya pada diri sendiri. Tapi bagaimana? Perasaan ini sudah terlalu dalam. Saya ingat pertama kali bertemu Rian 5 tahun lalu, saat Budi membawanya pulang setelah lulus SMA. Rian membantu saya mengerjakan permatematika, dan sejak itu, setiap kunjungannya menjadi momen yang saya tunggu-tunggu. Di kampus, saya sering mendengar teman-teman bicara tentang pacar, tapi saya selalu diam. Di Indonesia, di mana keluarga mengharapkan pernikahan dan cucu, saya takut menjadi beban. Malam berganti pagi dan saya berusaha bersikap normal. Tapi ketika Rian datang lagi akhir pekan itu, mata kami bertemu lebih lama dari biasanya. Saya merasa dia juga merasakan sesuatu, tapi mungkin itu hanya khayalan saya. Budi mengajak kami nonton pertandingan bola di ruang tamu. Saya duduk di samping Rian, dan setiap kali tangan kami hampir bersentuhan saat mengambil camilan, hati saya bergejolak. Ibu memanggil saya ke dapur untuk membantu, dan di sana saya berdoa dalam hati, meminta kekuatan untuk melupakan perasaan ini. Tapi semakin saya berusaha, semakin kuat perasaan itu. Minggu berikutnya, keluarga kami merencanakan liburan kecil ke Bandung untuk mengunjungi kerabat. Budi mengajak Rian ikut, dan saya tahu ini akan menjadi ujian berat bagi saya. Di mobil, Rian duduk di belakang bersama saya. Obrolan ringan tentang kuliah saya membuat saya merasa nyaman, tapi juga gelisah. "Kamu kelihatan pintar, Andi. Pasti banyak cewek yang naksir," katanya sambil tersenyum. Saya hanya tertawa gugup. Di Bandung, udara sejuk membuat suasana lebih rileks. Kami jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, dan saat oto bersama, Rian berdiri di samping saya. Saat lengan kami bersentuhan, saya merasa dunia berhenti sejenak.
Malam di penginapan saya tak bisa tidur lagi. Saya tahu, tatapan saya kemarin telah membuka pintu yang tak bisa saya tutup lagi. Keesokan harinya di Bandung, suasana liburan berlanjut dengan kunjungan ke rumah kerabat. Budi dan Rian sibuk bercakap dengan paman kami tentang pekerjaan, sementara saya membantu ibu menyiapkan makanan. Tapi pikiran saya selalu kembali ke momen di mobil kemarin. Rian terlihat begitu santai, tertawa lepas dengan cerita masa kecilnya bersama Budi. Saya merasa iri sekaligus bahagia melihatnya dekat dengan keluarga. Setelah makan siang, kami pergi ke kebun teh. Angin sejuk meniup rambut, dan saat kami berjalan beriringan, Rian bertanya tentang mimpi saya setelah lulus. Saya ingin kerja di perusahaan besar, seperti kakak, jawab saya. Rian mengangguk, kamu pasti bisa, Andi. Kamu punya bakat. Kata-katanya membuat hati saya hangat. Tapi di balik itu ada ketakutan. Bagaimana kalau Budi tahu? Bagaimana kalau keluarga menolak? Di Indonesia, hal seperti ini masih dianggap tabu, dan saya takut menjadi aib bagi orang tua. Malam harinya, di penginapan, Budi tidur lebih dulu. Saya dan Rian duduk di teras, minum teh hangat. Kamu kelihatan punya beban berat, Dik, kata Rian tiba-tiba. Saya terkejut. Apakah dia tahu? Saya menggeleng, biasa saja, Kak. Tapi obrolan berlanjut, dan Rian bercerita tentang tekanan kerjanya, tentang bagaimana dia merasa sendirian meski punya banyak teman. Saat itu, saya merasa kami punya kesamaan. Kembali ke Jakarta, hari-hari berlalu dengan rutinitas. Saya kuliah, Budi kerja, Rian sering mampir. Setiap kali, tatapan kami semakin sering bertemu. Suatu hari, Rian mengajak saya ke KAI di Kemang untuk membahas desain proyeknya. Saya butuh opini anak muda seperti kamu, katanya. Di KAI, kami bicara panjang lebar tentang hidup, mimpi, dan bahkan tentang cinta. Rian bilang dia belum menemukan orang yang tepat. Saya hampir mengaku, tapi saya menahan diri. Pulang malam, Budi bertanya kenapa saya terlihat bahagia. Saya hanya tersenyum. Tapi di dalam, konflik semakin besar. Saya mulai menghindari Rian, tapi semakin menghindar, semakin saya rindu. Teman kuliah saya, Sari, mengajak kencan. Saya setuju, berharap bisa mengubah diri. Tapi saat kencan, pikiran saya hanya pada Rian. Sari merasa ada yang salah, dan kami berpisah sebagai teman. Malam itu, saya menangis sendirian. Mengapa hidup saya harus serumit ini? Di masyarakat Indonesia, pria seperti saya sering disembunyikan. Saya berusaha berdoa lebih rajin di masjid kampus, tapi perasaan tetap ada. Akhir pekan berikutnya, Rian datang lagi. Kali ini, dia membawa hadiah kecil untuk saya, sebuah buku tentang arsitektur. Untuk inspirasi kuliahmu, katanya. Budi tertawa, kamu perhatian banget sama adikku. Saat itu, saya melihat tatapan Rian yang berbeda, seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan juga. Apakah mungkin? Atau hanya harapan kosong saya? Konflik batin saya semakin dalam, dan saya tahu, suatu hari rahasia ini akan meledak. Minggu-minggu berikutnya, interaksi antara saya dan Rian semakin intens. Rian sering mengajak saya ikut proyek kecilnya, seperti survei lokasi di sekitar Jakarta. Budi senang karena adiknya belajar hal baru. Di lokasi, kami bicara tentang segalanya, dari makanan kesukaan sampai pandangan tentang pernikahan. Rian bilang, kadang saya merasa beda dari teman-teman lain, Andi. Seperti ada bagian diri yang tak bisa saya ceritakan ke siapapun. Kata-katanya membuat jantung saya berdegup. Apakah dia sedang memberi isyarat? Saya hampir bertanya, tapi takut. Di rumah, ibu mulai bertanya tentang pacar saya. Umurmu sudah 22, Andi. Cari yang serius dong. Saya hanya mengiyakan, tapi hati saya sakit. Suatu sore saat hujan deras di Jakarta, Rian terjebak di rumah kami.
Kami bertiga, Budi, Rian, dan saya, bermain kartu di ruang tamu. Tawa kami menggema, tapi saat Budi ke dapur, Rian memandang saya lama. "Kamu baik-baik saja, Andi?" tanyanya pelan. Saya mengangguk, tapi mata saya mungkin mengkhianati. Malam itu, setelah Rian pulang, Budi bertanya, "Kamu dekat banget sama Rian ya sekarang?" Nada suaranya biasa, tapi saya panik. Saya mulai menghindari pertemuan fokus kuliah. Tapi di kampus, teman-teman bicara tentang isu yang lagi ramai di media. Saya diam saja, takut ketahuan. Suatu hari, Rian mengirim pesan, mau ikut ke Bandung lagi akhir pekan ini. Ada proyek kecil. Saya ragu, tapi setuju. Di perjalanan, hujan deras membuat mobil terjebak macet. Kami bicara panjang. Rian cerita tentang masa lalunya, tentang tekanan keluarganya yang konservatif. Saya merasa semakin dekat. Di Bandung, kami menginap di hotel sederhana. Malamnya, Rian berkata, "Andi, saya merasa nyaman sama kamu. Lebih dari teman biasa." Saya terdiam. Pengakuan hampir keluar, tapi saya tahan. Kembali ke Jakarta, ketegangan meningkat. Budi mulai curiga melihat kami sering bersama. "Jangan terlalu dekat, Andi. Rian kan temanku." Kata-kata itu seperti pukulan. Saya merasa tersudut. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini cinta yang salah? Di Indonesia, pilihan seperti ini bisa menghancurkan keluarga. Tapi semakin saya coba melupakan, semakin Rian muncul dalam mimpi saya. Konflik batin mencapai puncak saat saya melihat Rian membantu ibu di dapur, tertawa bersama. Saya tahu, saya tak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Akhir pekan di Bandung kali ini berbeda. Rian mengajak saya ke tempat sepi di Lembang, katanya untuk berpikir jernih. Kami duduk di tepi danau, angin sejuk meniup. "Andi, saya sudah lama memperhatikan kamu," kata Rian tiba-tiba. Saya membeku. "Tatapanmu sejak lama, saya tahu itu bukan tatapan biasa." Pengakuan itu seperti bom. Saya menangis, menceritakan semua, dari tatapan pertama sampai konflik batin saya. Rian mendengarkan, lalu memegang tangan saya. "Saya juga merasakan hal yang sama, Andi. Tapi saya takut karena Budi, karena keluarga. Kami berpelukan bukan sebagai teman, tapi sebagai dua orang yang saling mengerti." Kembali ke Jakarta, kami janji merahasiakan. Tapi Budi mulai curiga. Suatu malam, dia melihat kami berbicara dekat di teras. "Ada apa antara kalian?" tanyanya marah. Saya diam, Rian mencoba menjelaskan. Ketegangan memuncak. Pengakuan Rian di depan Budi membuat semuanya berubah. Budi terkejut, marah, tapi juga bingung. "Kalian berdua gila," katanya. Malam itu, rumah kami hening. Ibu dan ayah belum tahu, tapi saya tahu badai akan datang. Rian pergi dengan berat hati. Saya merasa hancur, tapi juga lega. Pengakuan itu membuat saya sadar, saya bukan monster. Di Indonesia, meski sulit, ada orang yang mengerti. Hari-hari berikutnya penuh air mata dan pertanyaan diri. Apakah saya harus menyerah? Atau memperjuangkan ini? Rian mengirim pesan, "Kita hadapi bersama." Itu memberi kekuatan. Tapi ketika Budi bicara dengan orang tua, semuanya meledak. Konfrontasi keluarga terjadi di ruang tamu pada malam Minggu. Ayah memandang saya dengan kecewa, ibu menangis. "Bagaimana bisa, Andi? Kamu anak baik." Budi bercerita tentang pengakuan Rian dan saya tak bisa menyangkal. Rian datang mencoba menjelaskan, tapi ayah meminta dia pergi. "Ini rumah kami, Rian. Jangan bawa pengaruh buruk." Rian pergi dengan mata sedih. Saya merasa dikhianati oleh Budi, tapi juga mengerti ketakutannya. Hari-hari berikutnya, rumah seperti kuburan. Saya jarang keluar kamar, kuliah terbengkalai. Teman-teman kampus mulai bertanya, tapi saya tutup mulut.
Rian menelepon, kita bisa pindah ke tempat lain, mulai baru. Tapi saya takut kehilangan keluarga. Di tengah krisis, saya pergi ke masjid mencari jawaban. Tapi hati saya bilang, cinta ini nyata. Suatu hari, Budi datang ke kamar saya. Ma, Andi. Saya takut kehilangan adikku. Kami berpelukan, air mata mengalir. Budi bilang dia akan bicara dengan orang tua. Rian datang lagi dan kali ini ibu mendengarkan ceritanya. Perlahan keluarga mulai memahami. Tapi masyarakat luar tetap menjadi ancaman. Saya kehilangan beberapa teman tapi mendapat dukungan dari yang lain. Pengorbanan terbesar adalah melihat Rian menahan diri demi saya. Krisis ini mengajarkan saya tentang kekuatan dan kelemahan. 6 bulan kemudian kehidupan mulai normal kembali. Keluarga saya menerima secara perlahan meski tak sepenuhnya. Budi dan Rian tetap sahabat, dan saya dengan Rian memulai hubungan pelan-pelan tanpa paksaan. Saya lulus kuliah, mulai kerja di perusahaan kecil, dan Rian mendukung mimpi saya. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta, tapi sering pulang ke rumah orang tua. Perjalanan ini mengubah saya menjadi orang yang lebih kuat, lebih mengerti diri sendiri. Di tengah tekanan masyarakat Indonesia yang masih konservatif, kami belajar hidup dengan kepala tegak. Rian bilang, kamu adalah rumah saya sekarang. Saya tersenyum, tahu perjuangan belum selesai, tapi kami siap. Teman-teman baru muncul, dan saya mulai terlibat dalam komunitas yang mendukung. Keluarga akhirnya melihat saya bahagia, dan itu cukup. Apakah benar bahwa cinta harus selalu dikorbankan demi keharmonisan keluarga? Benar atau salah?